Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG dalam kajian hadis dan ulumul hadis melalui akun YouTube Hermawan Al-Garuti. Kajian ini dilakukan secara mendalam, dimulai dengan pembacaan teks hadis dari sumber primer, lalu dikemukakan berbagai syarah hadis yang otentik, mendalam, dan terpercaya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara kaum muslimin, Anda yang tinggal di tempat tertentu di mana di situ kemaksiatan merajalela, tetangga sebelah koruptor, di samping kiri penjudi, di depan penjina, di depannya lagi pemabuk. Itu kita tidak bisa menghindar dari fitnah. Tempat tersebut tempat yang tidak cocok untuk lingkungan anak-anak kita, tidak cocok juga untuk kita semua. Nah, oleh karena itu maka dari tempat tersebut mestinya kita menghindar dari fitnah, bagian dari agama. Pertemuan kita kali ini membahas persoalan itu, yaitu membahas hadis riwayat Bukhari, hadis yang ke-14 yang kita kaji sekarang, atau di Fathul Bari itu hadis yang ke-19. Ya, kenapa kita sebut hadis yang ke-14? Karena yang kita bahas tidak berdasarkan urutan yang ada di dalam Al-Bukhari, karena misalnya hadis yang berulang-ulang itu tidak kami ulangi, jadi tidak kami hitung, ya. Nah, oleh karena itu sekarang kita membahas hadis yang ke-14 yang berkaitan dengan menghindar dari fitnah, merupakan bagian dari agama. Itu judul yang diberikan oleh Imam Al-Bukhari terhadap hadis itu. Nah, saudara sekalian, coba lihat di layar itu ada hadisnya, bagian memegang kitab Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, innahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusiku, telah dekat, waktu telah dekat, ya yusiku itu hampir atau telah dekat. Apa yang telah dekat? Ayyakuna, ya ada. Apa yang ada? Khairu muamalil muslimi, khairu malil muslimi, khairu sebaik-baik malil muslimi, harta orang muslim adalah gonaman. Ya, gonaman itu artinya biri-biri atau domba. Yattabi'u biha, yattabi'u yang menggembala, ya menggembala. Ya, siapa yang menggembala? Yaitu tadi orang muslim biha terhadap biri-biri itu. Di mana? Sakfal jibal, di puncak-puncak gunung, wa mawaqi al-qotri, dan tempat berkumpulnya air hujan. Wa mawaqi al-qotri, dan tempat-tempat berkumpulnya air hujan. Yafirru, menghindar muslim, bidinihi,
dengan membawa agamanya minal fitani karena khawatir fitnah. Itu hadis riwayat Bukhari. Baik saudara, kita bahas satu persatu. Pertama, An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri. Nah, siapa Abi Sa'id Al-Khudri? Nama aslinya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan, ya panjang. Nah, Al-Khudri, ya, Al-Khudri itu ya artinya Hudri, gitu ya. Hudri itu orang Hudri, itu berasal dari kata Khadroh. Khadroh itu ya merupakan suku dari Ansor, ya. Nah, Abi Sa'id Al-Khudri yang nama aslinya Sa'ad bin Malik bin Sinan, ayah beliau yaitu Malik itu gugur di perang Uhud, ya. Pada waktu perang Uhud itu Malik menyodorkan Sa'ad, ya. Sa'ad kan berarti belum punya anak. Nanti kalau sudah punya anak namanya Sa'id, lalu diberi gelar atau kunyah Abu Sa'id, bapaknya Sa'id. Jadi Sa'ad itu punya anak namanya Sa'id, maka disebut Abu Sa'id, ya, bapaknya Sa'id. Nah, Malik yang merupakan bapak dari Sa'ad atau Abu Sa'id itu adalah sahabat Nabi yang gugur di dalam perang Uhud. Pada waktu perang Uhud itu Malik meminta kepada Rasulullah agar beliau membawa anaknya yang bernama Sa'ad itu untuk mengikuti perang dengan alasan bahwa anaknya itu kuat, ya, tangannya besar, tulang belulangnya besar, pokoknya anak yang kuat. Nah, pada saat itu Nabi menolak membawa Abu Sa'id untuk berperang karena usianya masih muda, yaitu 13 tahun. Nah, Nabi tidak memperbolehkan beliau ikut untuk berperang karena masih di bawah umur. Nah, saudara kaum muslimin, Abu Sa'id ini salah seorang sahabat yang memiliki kemuliaan. Mulia pada saat itu, ya, yaitu pandai untuk berperang, dan ini dimiliki oleh Abu Sa'id. Beliau ikut berperang baik dalam bentuk ghazwah atau syariah. Ghazwah itu perang dibarengi oleh Rasulullah atau yang dipimpin oleh Rasulullah, itu namanya ghazwah. Tapi kalau perang tidak dibarengi oleh Rasulullah itu namanya syariah. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri itu sering mengikuti ghazwah dan juga sering mengikuti syariah. Kalau dijumlahkan jumlah peperangan yang diikuti oleh Abu Sa'id Al-Khudri itu sebanyak 12 kali, ya. Itu 12 kali. Nah, tetapi keinginan beliau itu sebetulnya banyak ya sejak kecil. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, beliau ini adalah ahli dalam berperang, ya. Kemudian yang kedua, beliau ini memiliki keunggulan dalam bidang ilmu, sehingga beliau meriwayatkan hadis sebanyak kurang lebih 1170 hadis. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari itu sebanyak 16 hadis. Nah, jadi Anda akan sering mendengar An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri. Itu ada 16 dalam riwayat Bukhari, dan ada 56 dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri. Nah, jadi beliau ini adalah seorang sahabat yang memiliki pengetahuan yang luas. Jadi beliau sebagai seorang faqih, ahli hadis dan juga ahli tafsir. Nah, beliau itu sering
memberikan anjuran kepada sahabat-sahabat Nabi, yaitu ketika mengikuti syariah itu beliau bernegosiasi dengan temannya, ya saya ikut perang, kamu silahkan untuk hadir di majelis Rasulullah. Ya nanti kalau sudah mendapatkan ilmu, kami sudah pulang dari perang, maka informasikan apa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepulangnya dari perang, maka Abu Sa'id itu mendengarkan ajaran Rasulullah yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara sekalian, di kalangan para sahabat, Abu Sa'id Al-Khudri ini juga dikenal sebagai orang alim, sehingga banyak yang meminta kepada Abu Sa'id untuk menuliskan, ya, agar apa yang diketahui oleh Abu Sa'id itu ditulis oleh sahabat. Lalu Abu Sa'id mengatakan, jangan kalian tulis, tapi hafalkan seperti apa yang aku lakukan. Jadi beliau itu selalu menghafal hadis. Oleh karena itu maka beliau itu masuk kepada tujuh besar, ya, yang meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudara kaum muslimin, Abu Sa'id Al-Khudri meninggal dunia ya pada tahun 62 Hijriah. Ya, coba umurnya berarti 65, ya. Karena beliau itu lahir ya kurang lebih ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima berarti ini saya salah, nanti dihitung lagi lah umurnya itu berapa tahun. Yang jelas beliau meninggal dunia itu pada usia pada tahun 62 atau 63, ya. Ada juga yang mengatakan 64 Hijriah. Nanti dihitung kapan itu beliau itu dilahirkan. Saudara kaum muslimin, baik kita mulai dengan hadisnya. Coba dilihat lagi di teksnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala. Ya, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa dia mengatakan, apa yang dikatakannya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusiku, sudah dekat. Ya, yusiku itu artinya sudah dekat. An yakuna, ada atau terjadi, ada, ya. Apa yang ada? Khairu malil muslimi, sebaik-baik harta orang Islam, ya. Gonaman adalah gonaman itu biri-biri atau domba, ya. Yattabi'u biha, yattabi'u yang menggembala, ya, biha terhadap biri-biri itu, ya. Yang menggembala siapa? Muslim. Biha terhadap biri-biri itu di mana? Sakpal jibali, artinya di puncak-puncak gunung, jauh dari kota, ya. Kalau Anda sekarang di kota Garut, katakan Garut kota, nah maka Anda gembala domba-domba itu di Gunung Guntur, gitu ya, di atas sana, ya. Nah, wa mawaqi al-qatri, dan tempat-tempat berkumpulnya air, yaitu di lembah-lembah, di gunung-gunung, ya, lembah-lembah. Artinya apa? Jauh dari orang, jauh dari hiruk-pikuk dan keramaian. Kalau Anda di kota, di kiri ada misalnya tempat lokalisasi, di kanan ada tempat perjudian, di depan
ada yang jual miras, di belakang ada tempat lokalisasi WTS, tetangga-tetangga pada mabok, tetangga-tetangga pada selingkuh, macam-macam ya, kemaksiatan atau kemungkaran terjadi di lingkungan kita. Maka sebaik-baik harta orang muslim pada satu saat nanti adalah menggembala domba di puncak-puncak gunung atau di lembah-lembah atau di bukit-bukit. Ya, seperti itu ya. Jadi jauh. Jadi kalau Anda ingin hidup itu tenang ya, coba matikan HP ya, sosial media jangan dibaca, TV juga jangan ditonton. Hidup itu nyaman, tenang, tidak ada kejadian-kejadian, tidak ada hiruk-pikuk, tidak ada kegaduhan. Anda tidak akan melihat ada 2 Polda yang dicopot, Polres yang dicopot, wali kota yang dicopot, ya, kepala KUA yang dicopot. Anda tidak akan melihat ada orang yang sedang melakukan pencitraan. Anda tidak akan melihat ada pejabat yang sedang unjuk kekuatan, kehebatan. Itu tidak akan, gitu. Karena Anda tinggal di mana? Di puncak-puncak gunung. Karena Anda tinggal di mana? Mawaki al-Qotri, di lembah-lembah tempat berkumpulnya air, gitu ya. Ya biru, ya, dia menghindar, orang muslim itu menghindar bidinihi, dengan membawa agamanya, dengan membawa keimanan, dengan membawa keislaman, dengan membawa kebiasaan sholat ya di malam hari, sholat wajib, sholat sunat, dengan membawa kebiasaan puasa baik wajib pun ataupun sunat, dengan kebiasaan zikir malam, istighfar malam, dengan kebiasaan mengeluarkan zakat, infak dan sedekah, dengan kebiasaan baik-baik yang lainnya gitu ya. Ya piru, menghindar bidinihi, dengan membawa agamanya, minal fitnah, dari khawatir fitnah ya, fitnah terhadap kehidupan atau terhadap keagamaan kita. Yang tadinya kita rajin sholat sunat, yang tadinya rajin berpuasa sunat, infak dan sedekah ya, wakaf dan lain-lain, tapi kemudian karena di lingkungan kita itu tidak baik dan tidak ada tempat lain kecuali di tempat itu untuk mencari nafkah, nah maka menghindari ya piru itu menghindar atau menjauh dari tempat itu ya, sambil membawa tadi beternak domba dan lain-lain yang menghindar dari fitnah. Itu merupakan bagian dari agama kita. Jadi saudara sekalian, Anda yang berada di tempat di mana Anda tidak bisa melaksanakan agama dengan baik, maka Anda harus menghindari tempat itu. Ya sekarang Indonesia itu kan masih bebas, kita sholat masih bebas. Tapi kalau di Uighur sana, di mana komunis berkuasa, saya tidak tahu apakah Indonesia itu nanti akan menjadi negara yang kita beribadah itu susah seperti di negara-negara lain kalau orang komunis itu berkuasa. Nah, oleh karenanya maka dari sekarang upayakan bagaimana supaya komunis itu tidak berkembang. Ya justru mereka mestinya masuk ke dalam agama Islam, tidak lagi menjadi orang munafik yang membuat kegaduhan di negara yang kita cintai ini. Saudara kaum muslimin, itu yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini, dan silakan kembali dibaca. Saya ulangi bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, annahu bahwasanya dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yusiku sudah dekat, ayakuna ada, khairu malil muslimi, sebaik-baik harta muslim, gonaman adalah biri-biri, ya tabi'u biha yang digembalakan, ya, sakpal jibal di puncak-puncak gunung, wa mawaki al-qotri dan tempat berkumpulnya air, ya pirru dia menghindar, orang muslim itu menghindar, bidinihi dengan membawa agamanya, minal fitnah karena khawatir timbul fitnah pada agama itu. Itulah saudara sekalian yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Kita kembali bertemu membahas hadis Bukhari, hadis yang ke-15 atau yang ke-20 ya dari Fathul Bari. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian dan informasi yang apik dan menarik dari Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Insya Allah wawasan dan ilmu Anda bertambah pula hidayah dari Allah, dan dengan hidayah dari Allah maka Anda semakin dekat kepadanya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Jangan lupa Anda saksikan video-video berikutnya.